kita semua. Sebelum kita memulai acara di sore hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu atas nikmat kesehatan yang diberkahi ke kita semua hari ini. Semoga setiap dari kita yang hadir akan terus berada dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tentunya semangat untuk terus belajar, terutama belajar hari ini ya, dengan topik yang sungguh menarik. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh ayah bunda, bapak ibu yang hadir hari ini di acara dengan topik pendidikan Charlotte Mason untuk anak usia dini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadia Alyani, tapi lebih akrab dipanggil dengan panggilan Via. Hari ini akan menemani Bapak Ibu dan Ayah Bunda untuk menjadi moderator membersamai yang hadir hari ini untuk memandu keberjalanan acara. Oke. Tentang Charlotte Mason ini sejujurnya saya tadi sempat sedikit baca-baca ya sebelum memandu acara hari ini. Jadi kalau dari yang saya baca adalah Charlotte Mason itu seorang pemikir pendidikan Inggris pada zamannya. Terus beliau akhirnya terkenal akan metode pendidikannya yang berfokus kepada karakter anak. Semoga pemahaman saya nanti bisa juga ditambahkan dengan kontributor kita hari ini yang di sini saya Mbak Lili. Selamat datang Mbak Lili. Iya. Halo. Iya. Halo, gimana Mbak Lili? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Lili berarti sekarang posisinya lagi di mana? Di rumah. Oh, di rumah, Lagi di baik. rumah. Oke, iya. Mbak Lili, gimana langsung perkenalan dari Mbak Lili atau saya berikan sedikit ini nih tentang background Mbak Lili hari ini? Mbak Via aja? Nggak apa-apa. Oke, baik. Ya, sebelum ini ya, sebelum langsung ke materinya kita kenalan sedikit. Saya izin memberikan informasi tentang siapa Mbak Lili hari ini. Oke, nama lengkapnya Lili Freshti, disapanya dengan panggilan Mbak Lili ya. Iya. Beliau adalah praktisi homeschooling dengan metode CM atau Charlotte Mason dengan domisili di Surabaya. Katanya beliau sudah kenal metode ini sekitar 10 tahun lalu. Oke, dan beliau adalah seorang ibu juga, kalau tidak salah, seorang ibu dari 3 anak, usianya 13 tahun, 7 tahun, dan 3 tahun. Kesehariannya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan aktif pada komunitas homeschooling, dan beliau adalah salah satu dari tim inti Perkumpulan Homeschooler Indonesia atau PHI, dan founder dari Seduluran Homeschooling Surabaya. Wow, menarik banget Mbak Lili tentang homeschooling di Surabaya. Nanti bisa cek juga Instagramnya di Dulur H. Benar ya Mbak Lili? Bener. Betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja Mbak Lili apa sudah siap untuk ini membagikan materi berbagi sama kita hari ini? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Selama beberapa waktu ke depan dari sharing saya ini, semoga teman-teman mendapat gambaran tentang prinsip dan praktek metode Charlotte Mason, khususnya untuk anak usia dini, gitu ya. Ini saya share screen dulu ya Mbak Via. Pada kesempatan kali ini saya diminta sharing tentang pendidikan Charlotte Mason untuk anak usia dini ya. Nah, sebelum saya memaparkan gitu ya tentang bagaimana metode CM ini bekerja untuk anak usia dini, saya ingin mengenalkan sosok Charlotte Mason dulu sedikit ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya katanya ya. Siapa sih Charlotte Mason ini gitu ya? Pertama, dia itu adalah seorang pendidik berkebangsaan Inggris pada sekitar pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 ya. Nah, dia itu guru dengan moto pendidikannya itu a liberal education for all gitu ya. Teman-teman jangan kaget dulu ya membaca kata-kata liberal dalam moto ini ya gitu. Nah, di sini ceritanya begini gitu. Dulu di Inggris itu yang berkesempatan mencicipi pendidikan itu adalah anak-anak dari kalangan bangsawan gitu. Jadi yang boleh belajar misalnya sastra atau seni, sejarah atau
mengkaji secara khusus kitab suci dan lain sebagainya gitu ya, itu hanya anak-anak dari kalangan bangsawan. Sementara anak-anak dari kalangan rakyat jelata gitu ya, yang sebagian besar orang tuanya itu mayoritas tuh rata-rata lah ya, bekerja sebagai pedagang ataupun buruh gitu ya, buruh pabrik dan sejenisnya. Mereka tidak berkesempatan mencicipi pendidikan yang kaya seperti itu gitu. Kebanyakan dari mereka mendapatkan pendidikan secara informal saja, itu pun tentang yang terkait dengan pekerjaan sehari-hari orang tuanya saja gitu kan. Dan kondisi ini melihat kondisi ini CM sangat miris sekali sebetulnya gitu. Nah, panjang pengamatan CM sampai pada kesimpulan kalau pendidikan itu seharusnya terbuka seluas-luasnya untuk kalangan manapun gitu ya. Jadi dari kalangan manapun tanpa memandang jenis kelamin misalnya, status sosial, latar belakang apapun gitu ya dan lain sebagainya, berhak mendapatkan pendidikan gitu. Sebab ya mereka sama manusianya gitu ya. Sama-sama memiliki kemampuan untuk belajar mandiri dan bertumbuh sebagai pribadi yang sesuai dengan tujuan Tuhan menghadirkannya ke dunia ini gitu kan. Nah, kenapa ya CM ini mengait-ngaitkan pendidikan dengan kodrat manusia sampai membawa-bawa nama Tuhan juga gitu ya. Nah, ini kita bisa pahami nanti ketika kita menelaah pandangan CM tentang anak dan pendidikan secara keseluruhan gitu. Nanti ya, itu kita lanjut dulu. Nah, dia pernah juga diminta mengajar di Arthur Teacher Training College, jadi selama 5 tahun. Ini semacam lembaga pelatihan guru ya. Nah, dari pengalamannya di sana, berdasarkan pengamatannya juga, dia berpendapat kalau guru-guru itu akan sangat terbantu dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak jika orang tua itu juga memiliki pemahaman terhadap dasar-dasar dan prinsip-prinsip tentang pendidikan anak gitu. Jadi CM sangat meyakini peran pentingnya orang tua dalam pendidikan anak gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mendidik anak gitu, orang tuanya pun harus dididik juga gitu. Makanya kemudian CM membentuk PNEU ini ya, Parent National Education Union, semacam akademi untuk orang tua gitu ya. Nah, juga membentuk Parents Union School juga. Jadi orang tua yang belajar di Akademi PNEU ini mendirikan juga sebuah sekolah tempat di mana anak-anak dididik mengikuti filosofi dan metode pendidikan CM gitu ya. Nah, pemikiran CM ini tentang peran pentingnya orang tua, keterlibatan orang tua dalam pendidikan itu dia tuangkan dalam buku yang berjudul Pendidikan Rumah ya, Home Education gitu. Nah, di situ kalau kita baca itu banyak memaparkan seputar praktek pendidikan anak usia dini sampai usia SD awal gitu untuk orang tua dan guru gitu ya, agar bisa berdaya gitu mendidik anak-anaknya gitu. Nah, tahun-tahun berikutnya CM juga terus menulis dan banyak tulisannya itu kemudian dipublikasikan secara serial gitu ya dalam 6 volume. Sepertinya saya nggak akan panjang lebar bercerita tentang ini karena waktunya terbatas ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu semakin banyak ya yang tertarik dengan metode CM ini. Kalau sekarang tidak cuma di kalangan homeschooler tapi juga banyak dilirik oleh teman-teman yang berkecimpung di dunia sekolah gitu ya, di institusi sekolah gitu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya tadi, sebenarnya CM ini memang juga berangkatnya itu awalnya dari sekolah ya gitu. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman yang dari sekolah itu tertarik menerapkan metode CM, sebetulnya mungkin saja ya. Nah, mengapa semakin banyak yang meminati metode CM ini gitu kan? Pertama, maaf itu suara apa ya? Oh iya, oke.
Pertama karena pemikiran Charlotte Mason ini memang sangat progresif ya. Pada zamannya itu sangat bertentangan dengan praktek yang terjadi di sekolah konvensional gitu. Kalau kita bayang-bayangkan, kalau kita berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu ya, sebagai anak yang sekolah di sekolah konvensional atau dari zaman dulu CM, praktek-praktek yang dikritik CM itu seperti di sekolah di sekolah katanya guru itu banyak ceramah gitu ya, banyak ceramah panjang terus belajarnya itu menggunakan buku-buku teks yang garing yang belum tentu menggugah pribadi anak untuk antusias belajar ataupun menggali pengetahuan itu sendiri gitu kan. Belum jam pelajarannya yang panjang gitu. Apalagi kalau sebenarnya praktek-praktek itu sampai sekarang itu kalau kita lihat masih langgeng ya gitu loh di institusi sekolah konvensional gitu kan. Kalau kita kaitkan konteksnya untuk anak usia dini, sekarang malah anak-anak itu semakin kecil itu sudah semakin semakin cepat keluar dari rumah gitu kan, semakin banyak yang disekolahkan pada usia dini. Kalaupun misalnya sekolah itu banyak juga sekolahnya yang sekarang itu fokus pada misalnya calistung. Kalaupun misalnya ada waktu bermainnya pun banyak diarahkan atau distrukturkan gitu kan. Nah, sampai misalnya gini ya, fenomena yang ada itu kesannya itu guru-guru itu mendidik hanya untuk menggugurkan kewajiban mengajar aja gitu. Sampai sementara siswa-siswanya juga seperti bingung ya tujuannya untuk belajar itu apa. Aku belajar ini untuk apa sih? Aku belajar itu untuk apa sih? Mereka itu seperti nggak ada clue gitu kan. Alih-alih mereka itu suka cita belajar karena antusias dan mencintai pengetahuan itu sendiri, malah ya kebanyakan mereka itu pahamnya belajar itu ya supaya untuk dapat nilai, menjadi pintar, lulus dengan ijazah gitu kan, sampai ke level pendidikan tinggi pun seperti itu gitu kan. Lalu misalnya cakap dalam suatu keterampilan gitu kan, dan bisa bekerja secara profesional, lalu sukses secara material, selesai gitu kan. Nah, mohon maaf, ini maksudnya tidak bermaksud mendiskreditkan institusi sekolah sebetulnya ya, tapi kritik-kritik semacam ini sebetulnya kritik-kritik CM semacam ini sebetulnya kritik yang umum dilayangkan pada sekolahan sebetulnya ya. Yang menjadi pertanyaannya itu adalah apakah itu tujuan akhir dari pendidikan gitu kan? Apakah sebatas itu gitu? Adakah tujuan lain yang lebih tinggi gitu? Sehingga yang sering dipertanyakan oleh kalangan umum ataupun orang tua ya pada sekolah itu misalnya, kalau di sekolah itu karakter anak bagaimana ya gitu kan? Apakah pendidikan di sekolah bisa membuat anak menjadi pribadi yang mengenal Tuhannya, mengenal sesamanya juga termasuk dirinya sendiri, memantik anak misalnya berbuat kebaikan dan menebar manfaat untuk sesamanya dan alam semesta ini gitu ya. Apakah sekolah mampu menjadikan anak hidup selayaknya manusia seutuhnya gitu kan? Dan apakah sekolah mengurus concern mengurus hal-hal seperti ini gitu kan? Nah, pertanyaan ini sebetulnya muncul sebab kita tidak melihat adanya korelasi yang positif dan koheren gitu ya antara sukses gitu, cakap secara profesional ya dalam bidang tertentu misalnya, atau sukses material dalam bekerja itu dengan kualitas budi seseorang gitu. Jadi seperti ada missing link atau bagian yang hilang yang tidak digarap oleh pendidikan konvensional gitu. Nah, jadi pemikiran CN ini membawa kesadaran ya, menjawab kegelisahan orang tua tentang tujuan dan praktek pendidikan pada sekolah konvensional gitu. CM sendiri memandang tujuan pendidikan itu ya seharusnya tidak sebatas supaya kelak anak cakap, bekerja dan sukses materi gitu kan. Itu belum cukup dan belum lengkap kalau kata CM gitu. Tujuan utilitarian seperti itu masih merupakan tujuan yang terendah kalau kata CM. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh, tapi ada tujuan yang lebih tinggi dan lebih holistik dari tujuan rendah tadi itu gitu loh. Jadi pendidikan itu seharusnya menjadikan anak sebagai pribadi luhur yang paham ya untuk siapa tangan, hati,
mengabdi gitu ya, kepalanya diabdikan gitu kan. Jadi secara spiritual pendidikan itu harus mampu menumbuhkan kesadaran dalam benak anak bahwa bahwa dia itu belajar ya untuk mewujudkan visi Tuhan gitu kan dalam menciptakannya seturut apa yang tertulis di dalam kitab suci gitu ya. Misalnya saya muslim gitu kan, kalau kita baca di kitab suci gitu kan, Tuhan menciptakan kita itu kan untuk beribadah gitu kepada Tuhan gitu kan. Nah, untuk menebar kebaikan dan manfaat bagi sesama dan semesta gitu. Istilahnya untuk menjadi pribadi insan kamil gitu ya. CM menyebutnya sebagai pribadi magnanimous gitu kan. Nah, jadi visinya harus setinggi itu kalau CM bilang gitu. Lantas mengapa begitu ideal ya tujuan pendidikan ini gitu kan? Apa nggak terlalu muluk-muluk gitu? Praktiknya bagaimana gitu? Oke, sebelum sampai ke sana, saya perlu menyampaikan beberapa ini ya, pokok pemikiran CM yang prinsip sekali ya, supaya nanti terlihat benang merahnya pada praktek metode CM, khususnya untuk anak usia dini. Ini saya berusaha memaparkan lengkap, biar meskipun waktunya terbatas ya. Ya, nah, taruh dulu ya dari perspektif CM. Nah, tujuan yang tinggi itu sebetulnya berasal dari pokok pemikiran CM yang pertama ini ya, Children are born persons. Jadi ada 20 butir filosofi pendidikan CM yang kita jadikan prinsip dalam pendidikan ya. Yang pertama dan utama adalah ini, Children are born persons kata CM. Jadi anak itu terlahir sebagai pribadi utuh gitu. Nah, mengapa ini menjadi pokok pertama ya? Karena dari butir pertama ini, kita bisa melihat pandangan CM terhadap anak ya. Anak itu siapa sih gitu kan? Kok disebut sebagai pribadi utuh? Pribadi utuh itu pribadi yang seperti apa gitu kan? Nah, kata CM, seperti juga kita tahu ya, anak itu sama dengan kita, anak juga adalah manusia ya. Sebagai manusia, anak itu terlahir utuh. Utuh itu artinya ya Tuhan telah menciptakannya secara sempurna, lengkap dengan kepribadian dan akalnya masing-masing gitu ya, sebagai instrumen dia untuk bertumbuh gitu. Jadi dengan itu anak mempunyai kemampuan untuk belajar dan bertumbuh sebagai pribadi gitu ya. Jadi anak manapun dengan latar belakang apapun ya terlahir dengan kodrat yang sama itu gitu, memiliki kepribadian dan akal budi gitu ya. Nah, itu tadi kan CM memang membawa nama Tuhan ya dalam pandangannya terhadap anak ya, karena CM ini memang seorang Kristen taat ya, seorang yang religius. Jadi pandangannya yang tinggi terhadap seorang pribadi ini memang didasarkan pada apa yang tertulis di dalam kitab suci gitu kan. Jadi di dalam kitab suci itu dijelaskan kalau manusia itu diciptakan menurut gambarnya gitu ya, kalau di dalam kitab sucinya. Kalau di dalam kitab suci itu, ini maksudnya itu adalah diciptakan menurut tujuan penciptaan Tuhan gitu kan. Jadi mempunyai tujuan gitu loh, diciptakan oleh Tuhan gitu. Nah, anak-anak sendiri ini pribadi yang sejak dalam kandungan ya, sejak dalam rahim itu sudah dilekatkan kepribadian oleh Tuhan padanya gitu. Jadi karena itu kepribadian itu sebenarnya sakral ya, sudah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan gitu ya. Jadi sebisa mungkin pendidikan itu tidak boleh merambah kepribadian yang sudah diberikan oleh Tuhan ini, apalagi merusaknya gitu. Jadi pendidikan yang menghargai anak sebagai pribadi utuh adalah pendidikan yang respect terhadap pribadi anak gitu kira-kira ya. Nah, pribadi anak ini tentu setiap anak berbeda-beda ya, born persons kalau CM mengatakannya gitu. Dia pertama dia memiliki apa ya? Memiliki hasrat, kecenderungan, pemikiran dan potensi bawaannya sendiri-sendiri gitu ya. Meskipun potensi ini sifatnya netral ya, tidak 100% baik, misalnya seperti malaikat gitu kan, memang tercipta sebagai sosok yang 100% baik gitu kan. Dan tidak 100% buruk juga gitu. Itu masih berupa potensi. Bisa menjadi baik, bisa pula menjadi buruk gitu. Nah, kita sama Tuhan diberi otoritas, amanah gitu kan, diberi amanah berupa anak
yang harus dididik oleh kita gitu. Nah, karena inilah apa ya, kita itu perlu menjalankan pendidikan gitu, karena potensi itu tadi ya, perkembangannya bisa ke arah yang baik, bisa juga ke arah yang buruk gitu kan. Nah, kedua, ini pribadi utuh itu layaknya juga manusia yang universal ya. Jadi seorang manusia itu kan dilahirkan Tuhan itu nggak cuma fisiknya saja ya, jasmaninya, tapi juga lengkap dengan akal budinya gitu kan. Jadi ketika kita mendidiknya ya sebaiknya kita nggak hanya memperhatikan tumbuh kembang fisiknya saja, tapi juga kita memperhatikan pertumbuhan spiritualnya gitu, akal budinya gitu ya. Jadi untuk itulah peran kita ada di sini gitu kan. Kalau misalnya pendidikan sekarang itu sering apa ya, memiliki kecenderungan untuk berat sebelah ya, kalau tidak memperhatikan misalnya terlalu memperhatikan fisiknya saja, atau justru malah terlalu fokus memperhatikan akal budinya gitu kan. Tapi kalau CM bilang pendidikan itu harus secara holistik dan seimbang, memperhatikan pribadi anak secara utuh ya gitu, jasmani dan rohaninya gitu. Nah, ketika kita meremehkan anak sebagai pribadi utuh, itu berarti kita tidak memanusiakannya gitu loh. Jadi pendidikan yang meluhurkan pribadi itu adalah pendidikan yang tadi harus respect pada kepribadian anak gitu ya, yang khas dan secara holistik itu adalah manusia gitu kan. Juga harus memperhatikan apa ya? Memperhatikan ini praktiknya yang sejalan dengan kodrat tadi gitu. Nah, seperti apa misalnya? Jadi dari pandangan ini kita kan jadi tahu pendekatan pendidikan seperti apa sebetulnya yang harus kita lakukan kepada anak gitu ya. Pendidikan yang respect pada pribadi anak. Nah, itu yang seperti apa? CM mengatakan ada ada 3 pendekatan pendidikan yang respect terhadap pribadi anak gitu ya. Jadi segala kerja praktek pendidikan CM nantinya akan didasarkan kepada ketiga prinsip ini ya. Pendidikan itu adalah dengan pendekatan atmosfer, dengan pendekatan disiplin, dan dengan pendekatan ide-ide suguhan ide-ide hidup ya. Suguhan ide-ide hidup sebagai makanan spiritual bagi akal budi gitu ya. Nah, ketiga instrumen pendidikan inilah yang nanti akan menjadi pijakan prinsip bagi kita dalam praktik pendidikan anak di keseharian ya. Mau usia berapapun gitu ya, termasuk usia dini gitu. Tapi khusus untuk anak usia dini nanti kita lihat bedanya apa dengan usia-usia lain. Tapi sebelumnya saya ini dulu ya, sampaikan dulu sekilas tentang kerja pendidikan ini. Nah, prinsip atmosfer itu maksudnya anak belajar bertumbuh dari lingkungan alaminya selayaknya bernafas dari udara sekitarnya gitu ya. Di sini orang tua mendidik dalam praktiknya itu karena berkesadaran bahwa atmosfer adalah bagian dari pendidikan, orang tua perlu mendidik dirinya sendiri dengan disiplin kebiasaan baik dan asupan ide-ide hidup bagi akal budinya sendiri gitu ya. Jadi orang tua harus terus belajar, atau dalam hal ini guru juga ya, bertumbuh bersama anak-anak dalam lingkungan alaminya gitu. Jadi misalnya contohnya jangan lantas kita misalnya menjadi orang tua ataupun menjadi guru gitu ya, kita terus fokus mendidik anak tapi kita lupa mendidik diri kita sendiri gitu ya. Jadi contohnya apa ya, kalau misalnya mendidik diri sendiri itu orang tua misalnya tetap belajar, tetap membaca misalnya ya, tetap kalau misalnya penikmat musik sebelumnya ya, dia terus gitu ya menikmati musik atau lukisan atau terus menjalankan hobi gitu kan, tetap rutin misalnya turun berinteraksi dengan alam gitu kan, atau tetap ikut pengajian misalnya kan kayak gitu. Nah itu nanti menjadi contoh hidup ya bagi pribadi anak gitu ya, atmosfer inspiratif ibaratnya gitu kan. Nah dari sini kita bisa berefleksi ya,
sejauh ini lingkungan seperti apakah yang saat ini telah mengelilingi anak-anak kita gitu kan? Atmosfer seperti apa yang mereka hirup dari sekitarnya gitu. Nah, ini jadi bahan refleksi kita setiap hari ya, karena kita sadar bahwa atmosfer ini adalah bagian dari pendidikan gitu. Yang kedua, disiplin. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini disiplin adalah maksudnya anak belajar dari kebiasaan-kebiasaan baik ya yang dilatihkan dengan tujuan yang jelas, secara terencana dan teratur, juga bertahap sesuai usia dan kemampuan anak ya. Ini disiplin ini membantu anak dapat mengendalikan diri dan mengatur kehidupannya, juga kehidupan kita agar lebih mudah dan mulus gitu. Praktiknya itu dalam anak memiliki 1 atau sampai 3 rencana latihan kebiasaan baik ya yang paling prinsip untuk dilatihkan padanya saat itu gitu ya. Baik bagi tubuhnya, kehendaknya ataupun pikirannya gitu. Contoh misalnya untuk yang paling prinsipil untuk anak usia dini misalnya kebiasaan patuh ya, kebiasaan memperhatikan dan lain-lain. Nanti ada banyak kebiasaan baik ya. Itu bisa kita telaah sendiri gitu. Nah, di sini juga kita berefleksi ya. Refleksi ini bagian dari kita mengevaluasi anak pendidikan yang kita berikan kepada anak ya sebetulnya. Ini sudahkah kita melatihkan kebiasaan baik pada anak gitu kan? Kebiasaan baik apa saja yang sudah mereka miliki misalnya kan? Dan yang perlu kita latihkan gitu. Adakah kebiasaan buruk anak yang perlu segera kita siangi gitu kan? Berikutnya adalah instrumen ide hidup. Nah, ide hidup ini karena kita ingin juga memperhatikan pertumbuhan akal budi ya. Jadi akal budi anak itu ya seperti tubuh fisiknya juga butuh makan bergizi seimbang dan bernutrisi tinggi gitu ya. Nah, makanan akal budi ini sifatnya spiritual itu adalah ide-ide hidup gitu. Anak akan belajar dan bertumbuh dari asupan ide-ide hidup ini yang kita pasok dari akal budinya secara rutin dan seimbang setiap harinya. Jadi selayaknya kita memperhatikan asupan dan gizi tubuhnya gitu kan ya. Nah, karenanya anak butuh juga kurikulum yang kaya gitu, kaya akan ide-ide hidup gitu kan ya. Nah, ini bisa jadi bahan refleksi kita ya. Asupan seperti apa yang telah kita berikan bagi akal budi anak gitu. Buku-buku seperti apa yang kita bacakan untuknya gitu. Apakah anak berelasi secara intim dengan alam dan Tuhan penciptanya juga sesamanya gitu ya. Jadi apakah kita juga memperhatikan pertumbuhan akal budi anak gitu seperti kita memperhatikan tumbuh kembang fisiknya, itu bisa jadi bahan refleksi kita ya. Berikutnya, nah bagaimana penerapan ketiga instrumen ini dalam pendidikan anak usia dini gitu kan? Iya. Selain ketiga instrumen ini, tadi kita juga sudah paham ya kalau penting untuk kita itu respect pada pribadi anak. Jadi melakukan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan kekhasan tumbuh kembang anak ya, kekhasan pribadi anak gitu. Jadi kalau anak usia dini itu ya 6 tahun pertama kehidupannya itu sangat penting, kata Charlotte Mason ya. Ini menjadi fondasi bagi tumbuh kembang anak pada fase pendidikan dan kehidupannya selanjutnya gitu. Nah, fase ini memiliki kekhasan tertentu ya, yang berbeda tentunya dengan fase-fase lain berikutnya gitu ya. Sesuai dengan hukum fisiologi dan psikologi ya. Makanya CM sangat menyarankan orang tua juga selain belajar tentang pendidikan anak itu sekaligus juga belajar tentang fisiologi dan psikologi ya, sangat terkait dengan pribadi soalnya ya. Jadi apa sih kekhasan pribadi anak usia dini? Ini teman-teman bisa baca ya. Jadi pada fase ini anak sangat membutuhkan atmosfer cinta dan pemeliharaannya. Ini penting untuk memberikan rasa aman dan percaya baginya ya akan dunia ini gitu ya. Jadi dia merasa aman dan percaya bahwa dunia ini adalah tempat yang apa ya? Tempat yang aman gitu, tempat yang baik untuk bertumbuh gitu loh. Lalu anak usia dini itu karena memilih apa ya? Karena memang sudah memiliki kodrat alami sebagai pembelajar ya, dia rasa ingin tahunya tinggi gitu. Nah, dengan rasa ingin tahu yang tinggi yang masih alami ini, dia mempunyai kebiasaan berinisiatif yang tinggi juga. Jadi keinginan belajarnya juga tinggi.
dan rasa haus akan pengetahuannya juga tinggi gitu. Jangan sampai misalnya pendidikan yang kita lakukan itu malah memupus rasa ingin tahunya, kebiasaan berinisiatifnya, keinginan belajarnya, dan rasa cintanya pada pengetahuan gitu kan. Karena sudah kodenya dia memiliki ini gitu. Lalu anak usia dini itu suka berpikir kritis ya, untuk memahami kehidupan sekitarnya. Ini terkait dengan aktivitas arsitektur otak dan jalur saraf yang terbangun di dalam dirinya gitu ya. Jadi masa ini adalah masa yang sangat sibuk sebetulnya dalam bagi pribadi anak gitu. Jadi dia di kepalanya itu sangat sibuk misalnya menaut-nautkan banyak hal, mencoba hal-hal baru gitu kan. Mencoba menguji hal-hal baru, menghubung-hubungkan satu hal dengan hal lainnya. Dia itu sudah sangat sibuk dengan hal-hal tersebut sebetulnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sibuk, kita untuk tujuannya itu yaitu untuk memahami kehidupan yang ada di sekitarnya gitu ya, termasuk untuk memahami dirinya, emosinya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita distraksi dengan kesibukan-kesibukan yang sebetulnya tidak penting dan fondasional gitu kan untuk masa ini, itu justru kita itu ya itu tadi mendistraksi proses ini gitu loh, ya kan. Lalu anak usia dini itu belajarnya dari pengalaman langsung, konkret ya. Ini terkait juga dengan dasar perkembangan otaknya ya. Anak usia dini juga fase ini belajar lebih cepat ya dibanding fase lainnya ya. Gitu. Nah, masa-masa ini juga masa-masa fondasi seperti yang saya sampaikan tadi ya, fondasi untuk masa depan. Jadi anak yang sehat, ya kalau masa kecilnya sehat, bahagia gitu kan, tumbuh kembang jasmani dan rohaninya secara utuh misalnya terpenuhi, insya Allah ke depannya juga dia bisa melalui masa-masa ke depannya dengan lebih baik gitu kan, lebih mudah gitu. Nah, tapi terkait dengan potensi yang tadi tidak netral itu ya, punya kecenderungan ke arah yang baik dan yang buruk, dia juga punya kehendak dan pertimbangan moral yang belum terlatih. Nah, di sini dia butuh pendidikan ya, butuh pendidikan holistik. Jadi salah satu instrumennya tadi ya, dengan instrumen yang tadi disebutkan ya, pendekatannya. Lalu anak usia dini perlu stimulasi segenap indera ya dan akal budinya. Ini dia juga memerlukan asupan bergizi dan pendidikan holistik ya. Ya kalau kita lihat anak usia dini itu kenapa kok suka sekali bergerak gitu kan, atau kenapa kok suka sekali bertanya gitu kan? Ya itu memang karena indera dan akal budinya itu sedang bergejolaknya gitu kan, sedang berkembang pesat gitu. Nah, menyadari hal ini, disinilah peran kita untuk memberikan pendidikan baginya gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan hal yang tadi, dia adalah fase meniru ya, fase meniru yang tinggi. Ini terkait juga dengan kodrat belajar alami anak usia dini gitu ya. Jadi dengan melihat apa kesibukan yang terjadi ya di dalam pribadi anak usia dini selama 6 tahun pertama ini, dan kita jadi tahu ya sebetulnya apa yang prioritas sih untuk kita lakukan gitu ya dalam pendidikan bagi anak usia dini. Kalau faktanya seperti ini gitu kan. Sebentar ya, kok screen-nya lambat ini munculnya. Iya, ini. Jadi kalau kita lihat fenomena sekarang ya, jadi kalau kata CM gini, dengan dengan kesibukan yang luar biasa tadi gitu ya, 6 tahun ini sebaiknya itu sebentar. Jadi kalau kita lihat sekarang itu malah marak yang terjadi sebaliknya gitu ya. Pendidikan itu malah menyibukkan anak dengan kegiatan dan kesibukan yang padat gitu ya, yang kita nggak tahu apakah itu penting dan prioritas untuk anak usia dini gitu kan. Misalnya contohnya sudah fokus calistung, padahal tadi kita lihat itu sebetulnya nggak prioritas untuk anak usia dini gitu kan, atau udah heboh misalnya diikutkan les ini dan les itu, atau sudah didorong untuk ikut lomba ini dan lomba itu gitu kan, atau malahan ikut workshop ini dan workshop itu gitu kan, banyak lah gitu kan, sampai jadwal anaknya itu anak usia dininya itu padat gitu.
itu kita lihat apa ya, sangat bertentangan ya dengan kekhasan anak usia dini yang tadi dipaparkan gitu kan ya. Jadi tugas kita orang tua lah, kalau kata CM ya, tugas kita orang tua adalah ya untuk menjamin masa 6 tahun pertama ini dilalui dengan tenang gitu ya. Kalau CM di sini, meskipun kita ada tekanan untuk cepat-cepat gitu kan, menyekolahkan anak ataupun memberikan kesibukan anak gitu kan, memberikan kesibukan pada anak gitu kan. Tapi tugas utama seorang ibu adalah mengupayakan terjadinya masa bertumbuh yang tenang bagi mereka gitu. Jadi memastikan pada 6 tahun pertama mereka menerima kehidupan itu ya sebagaimana adanya dan menjalaninya dengan santai gitu kan. Dan ini saat terjaganya itu ya sebagian besar kalau bisa itu dihabiskan di luar ruangan, di tengah udara segar gitu, di alam gitu. Ini baik untuk kesehatan tubuh mereka, jiwa dan raganya, benak dan juga pikiran mereka gitu ya. Nah, dengan atmosfer yang begini akan mendorong anak itu ya untuk cenderung bersikap baik begitu. Jadi apa ya? Dari sini kita bisa dapat insight ya. Sebetulnya tentang apa yang menjadi fokus dan prioritas bagi kita dalam pendidikan anak usia dini gitu ya. Karena masa ini itu sebetulnya 6 tahun ya, dibanding fase-fase berikutnya itu nggak lama gitu ya. Hanya 6 tahun, tapi fondasional banget gitu kan. Jadi penting banget untuk kita mengawal usia ini untuk melakukan hal-hal yang betul-betul prioritas gitu. Jadi untuk itu prinsip pendidikan usia dini dalam metode CM adalah pertama, tidak ada pembelajaran akademis terstruktur sebelum anak mencapai usia 6 tahun. Jadi kalaupun ada pembelajaran di 6 tahun pertama itu terjadi secara informal gitu ya. Lalu seperti tadi, orang tua wajib mengupayakan masa bertumbuh yang tenang dan bebas tekanan di rumah dan alam terbuka. Jadi kalau bebas tekanan itu ya apa ya? Kalau kita misalnya menuntut atau mempunyai ekspektasi anak harus bisa ini, harus bisa itu udah berupa tekanan ya bagi anak gitu. Nah, ini di rumah dan juga di alam terbuka. Jadi kalau di alam terbuka itu CM bilangnya juga rumah kedua anak gitu ya. Lalu yang menjadi prioritas, kesimpulannya adalah habit training ya, melatihkan anak kebiasaan baik, lalu memberi pasokan ide-ide hidup bagi akal mudinya, lalu kalau ada pembelajaran itu seturut dengan keingintahuan anak ya, child-led learning ya, terus banyak-banyak bermain bebas, tak terstruktur. Nah, kalau orang tua, prinsip pendampingannya itu adalah masterly in activity. Jadi, masterly in activity itu adalah memberi kebebasan anak ya mengeksplorasi, ataupun bermain, ataupun belajar, seturut keingintahuannya. Itu orang tua ya menjadi pendamping yang pasif aja gitu. Ya. Jadi orang tua itu menjadi pemandu dikala dibutuhkan gitu kan, anak bertanya misalnya, atau anak butuh bantuan, atau anak butuh petunjuk gitu kan, seperti itu gitu. Penerjemahan prinsip-prinsip ini pada kegiatan anak usia dini, contohnya adalah seperti ini ya, prioritas pendidikan CM usia dini. Jadi ini harus mendorong pribadi anak bisa menjalin relasi dengan Tuhan, manusia termasuk dirinya sendiri dan semesta ini ya, gitu. Ini juga dalam pendidikan selanjutnya merupakan pilar pengetahuan yang akan disuguhkan bagi anak gitu. Contohnya adalah mengobrol gitu ya, mengobrol dengan anak gitu. Jadi orang tua kalau anak ngobrol ya kita dengarkan, kita respon gitu ya. Kalau anak ngoceh, cerita gitu ya, kita dengarkan gitu. Lalu kita ya udah kita interaksi, kita antusias merespon obrolannya gitu. Obrolannya juga jangan dikanak-kanakkan gitu kan. Jadi sama seperti kita juga gitu ya. Mereka juga ingin mengobrol selayaknya manusia sama seperti kita gitu kan. Lalu lewat buku dan dongeng, sebaiknya buku living books. Nanti teman-teman mungkin pada kesempatan ini nggak sempet ya bercerita banyak tentang living books. Tapi ini adalah
asupan yang bagus untuk akal budi anak ya, karena memantik ataupun menggugah akal budinya untuk berpikir dan bertumbuh secara pribadi dalam dirinya gitu ya. Lalu bisa diajak untuk mengapresiasi seni dan musik, bisa juga diajak untuk melakukan aktivitas ibadah seperti misalnya doa. Kalau misalnya anak mau ikut ibadah kita ya ikut boleh gitu kan. Ini juga anak misalnya terlibat melakukan pekerjaan rumah dan aktivitas orang tuanya gitu. Lalu kalaupun kalau ada aktivitas belajar prasekolah, misalnya kalau anak ingin tahu alfabet misalnya ya, nggak apa-apa kalau memang pada saat itu anak ingin tahu, ya sudah kita ikuti saja seturut keingintahuan anak, tapi jangan lebih gitu. Jangan karena anak sedang ingin tahu, terus lantas kita jadikan itu menjadi momen momen untuk kita berkesempatan untuk mengajar lebih jauh lagi gitu kan. Jangan seperti itu namanya kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Itu akan kontraproduktif justru gitu. Jadi di sini prinsipnya tetap harus informal, child-led learning ya. Lalu banyak-banyak bermain bebas dengan segenap indranya gitu. Karena dia mengenali dunia ini ya dengan segenap indranya tadi ya gitu. Lalu latihan kebiasaan baik ya. Lalu yang paling penting lagi selain di rumah, anak perlu diajak ke alam gitu ya. Aktivitas di alam ini harapannya itu menjadikan anak itu paham kalau alam ini ya juga rumahnya dia gitu. Kita kan juga tinggal di alam ya. Jadi alam ini adalah rumahnya dia juga gitu. Gimana dia supaya betah berada di alam gitu. Nanti ini akan saya bahas sekilas ya. Nah, kalaupun misalnya anak usia dini mempunyai jadwal, itu rutinitasnya harus fleksibel gitu ya. Harus berisi hal-hal yang betul-betul prinsip untuk dirutinkan gitu. Misalnya untuk anak usia dini, misalnya segampang misalnya yang prinsip itu waktu makan, waktu tidur, mandi gitu kan, atau waktu baca contohnya waktu baca buku sebelum tidur gitu, atau waktu jalan-jalan ke alam, sesederhana itu saja gitu. Jadwalnya gitu. Jadi harus tetap diperhatikan kefleksibelannya gitu ya. Ini contoh-contohnya ya teman-teman, bisa dikembangkan lagi dengan aktivitas yang lain, tapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan CM usia dini tadi. Ya, ini khusus tentang mengajak anak ke alam ya. Ini fondasi fase pendidikan yang dan kehidupan selanjutnya yang penting sekali ya dalam pendidikan CM gitu. Jadi selain di rumah, anak harus banyak-banyak diajak ke alam gitu ya. Kenapa gitu? Nah, ini alam ini adalah medium atmosfer, disiplin dan suguhan hidup tadi gitu. Di sini bisa kita lihat mengapanya ya. Jadi alam itu anak bisa mendapat udara segar yang baik untuk fisik dan kesehatan jiwanya gitu ya, untuk meningkatkan rasa ingin tahunya ya, untuk memelihara rasa ingin tahunya dan prakarsa pribadinya gitu kan. Alam juga penuh dengan keajaiban ya, yang akan memantik rasa ingin tahunya untuk belajar terus dan bertumbuh sepanjang masa gitu ya, sepanjang hayat gitu ya. Terus alam juga di sana anak bisa mendapatkan pengetahuan dan menjalin relasi dengan Tuhan, tentang manusia, tentang alam semesta dan relasi-relasi yang terjalin di antaranya gitu kan. Alam juga adalah medium yang bagus untuk menstimulasi segenap indera anak gitu. Ini juga kemampuan untuk membangun kemampuan, mengasah kemampuan untuk ini ya, menghubung-hubungkan ya, yang bagus untuk berpikir saintifik dan pembelajaran untuk tahun-tahun berikutnya. Di alam nggak cuma orang tua, nggak cuma anak gitu ya, yang mendapat banyak yang akan bertumbuh gitu. Orang tua juga gitu. Kita juga sebagai orang tua bisa rileks ketika berada di alam ya. Sambil misalnya mempelajari alam, kita bisa santai gitu sejenak. Misalnya sambil anak bermain bebas di alam, kita bisa menjalankan prinsip masterly inactivity gitu kan ya. Terus alam itu juga bisa menggembleng kehendak anak ya. Ini terkait dengan karakter anak juga gitu. Juga melatih daya perhatian anak dan kepekaan anak terhadap keindahan. Masih banyak lagi kalau kita runut gitu ya. Apa saja
pentingnya gitu kan anak banyak-banyak diekspos pada alam dan diajak berinteraksi dengan alam gitu. Nah, aktivitas realnya itu adalah kita ini pertama out of door life ya. Kita ajak anak ke alam dengan bermain bebas gitu ya di sana, tidak terstruktur, atau misalnya camping, piknik, panjat pohon ya, interaksi sosial gitu dan lain-lain sebagainya gitu kan. Atau kita bisa ngajak anak juga melakukan nature walk gitu, memperhatikan alam sekitar, melukiskan pemandangan alam sekitar melalui cerita mental gitu kan, melalui permainan gitu. Bisa kita ajak mengamati objek alam tertentu, mengumpulkan koleksi temuan alam ya. Bisa juga ikut orang tua melakukan nature study secara informal ataupun spontan dan lain-lain gitu ya. Mungkin saya udah banyak ini udah panjang lebar ya. Inginnya ini sih memaparkan banyak hal tapi mengingat waktunya sangat singkat ya. Jadi ini terakhir ya. Sebetulnya gini, dari pemaparan yang tadi itu, saya ingin menyampaikan kalau penting sebetulnya untuk kita menyadari apa ya secara bijak gitu ya, menyadari tujuan pendidikan kita gitu kan. Lalu prinsip-prinsip yang mendasari kita dalam menjalankan pendidikan gitu. Jadi kalaupun kita membiarkan anak misalnya sibuk bermain bebas sendirian gitu kan, kita tahu kita itu apa ya? Kita tahu itu adalah bagian besar dari mewujudkan cita-cita pendidikan kita gitu, ya, gitu. Jadi sejauh ini kalau kata CM gitu ya, wise and purposeful letting alone is the best part of education, khususnya untuk anak usia dini gitu ya. Jadi karena masa-masa ini hanya sebentar gitu kan, jadi penting untuk kita mengawal pendidikan pada masa-masa ini gitu. Sebenarnya masih banyak ya yang ingin saya sampaikan, tapi sepertinya waktunya sudah sangat terbatas gitu. Mungkin itu saja, Mbak Via. Nanti bisa ini aja dilanjutkan kalau ada sesi tanya jawab gitu. Iya. Benar, iya. Iya. Wow. Terima Terima kasih ya. banyak. Iya, Mbak Lili, Sudah ini menyimak. kita yang di sini pasti mendapat banyak sekali insight baru tentang CM ya, dan saya juga akhirnya dapat banyak pengetahuan juga tentang pentingnya tahu kenapa kita memberikan pendidikannya gitu ya, supaya kalau Iya. kita membiarkan pun membiarkan anak-anak bermain atau melakukan aktivitas tertentu itu sebagai apa ya proses dari dia mencapai tujuan dari tujuan utama pendidikan. Terus Betul, ini betul. juga ya Mbak, berkaitan juga sama itu tadi yang saya jadi tertarik juga karena berkaitan sama psikologi kan ya. Kebetulan saya sendiri lagi belajar dan itu bener banget yang katanya kalau kenapa pendidikan waktu masa 6 tahun pertama itu penting karena nanti pasti akan berkelanjutan juga mempengaruhi proses perkembangan sang anak berikutnya gitu ya Mbak Lili. Iya. Iya, betul banget. Iya. Jadi justru karena sebentar banget tidak seharusnya kita melakukan praktek-praktek pendidikan yang tidak sesuai dengan tujuan besar kita kan ya, sayang sekali sebetulnya gitu. Betul. Oke. Ada satu pertanyaan dari Mbak dari Bu Ratih dari Bandung ya. Ini saya mohon izin bacakan buat Mbak Lili. Mbak Lili, Ya, silakan. Apakah narasi sama dengan menceritakan ulang suatu bacaan dan apakah anak usia 6 tahun sudah perlu diajarkan untuk bernarasi? Bagaimana Mbak Lili? Oke, narasi ya. Narasi ini metode inti pendidikan CM pada fase akademis sebetulnya ya. Jadi kalau anak usia dini 6 tahun ke bawah ya, itu belum wajib melakukan narasi gitu. Tapi fondasi untuk menarasi ini penting untuk kita bangun pada masa-masa usia dini ya gitu. Jadi fondasinya oke, narasi ini sebenarnya benar seperti kata Mbak tadi itu adalah menceritakan ulang apa yang kita bacakan ataupun yang dia baca sendiri gitu ya. Dengan itu kan dia bisa kita lihat kalau
akal budinya mencerna bacaannya gitu kan ya. Nah, dan ini fondasinya sebetulnya dilakukan mulai sejak usia dini gitu. Dengan tadi misalnya contohnya kita banyak mengobrol dengan anak gitu ya. Gitu. Jadi itu akan menstimulasi verbalnya gitu kan. Juga dengan kita banyak-banyak membacakan buku, terutama buku-buku living books ya. Karena buku-buku living books ini adalah buku-buku yang akan menjadi buku-buku pelajaran pada fase-fase akademis dalam pendidikan CM gitu ya. Terus banyak misalnya mengajak anak bermain di alam itu juga bisa menstimulasi verbalnya juga, rasa ingin tahunya atau kemampuan berpikirnya untuk mengungkapkan sesuatu, untuk bertanya gitu kan, untuk berani berbicara gitu. Nah, seperti itu sih. Tapi untuk narasinya sendiri gitu, itu baru dilakukan setelah fase akademis. Cuma fondasinya kita bisa kita kita pelihara, kita bangunkan sejak usia dini gitu. Baik, wow, oke. Ini semakin banyak banget Mbak Lili pertanyaannya. Ya, Tapi silahkan. sebelumnya tadi ternyata sudah ada satu dari Ibu Aprilia dari Magelang. Kalau contoh-contoh dari apa saja yang termasuk dari ide-ide hidup. Tadi kan ada Iya, 3 ya, Mbak Lili. Terus contoh dari ide-ide hidup itu seperti apa? Kalau boleh tahu. iya. Ide-ide hidup itu sederhananya adalah ide-ide yang apa ya, yang menstimulasi akal budi anak ya, yang menggugah akal budi anak untuk berpikir, untuk berimajinasi, untuk bertumbuh ke arah keluhuran, yang mengasah pertimbangan moralnya tanpa harus kita jejali dengan pesan moral gitu kan. Tapi dari dalam dirinya tumbuh kesadaran gitu kan, kesadaran moral itu gitu. Dan ini ada contohnya di dalam buku-buku living books ya, buku-buku utuh gitu, buku-buku buku-buku cerita sastrawi gitu. Dan juga di alam bebas itu juga sumber ide-ide hidup. Nah, itu justru ide-ide hidup yang sumbernya langsung dari Tuhan gitu. Ya. Jadi Tuhan itu ya apa ya, nggak cuma kita yang mendidik anak-anak kita gitu loh. Kalau kita misalnya mengajak anak-anak ke alam itu tuh kan kita juga bisa lihat keterlibatan Tuhan langsung dalam mendidik anak-anak kita gitu ya. Nah, terus misalnya juga dalam seni, dalam musik gitu kan. Misalnya dalam lukisan atau musik, puisi gitu. Banyak lagi sih sumber ide-ide hidup itu sebetulnya ya. Tapi kebanyakan itu ya ada di buku-buku ya. Karena pemikiran kata CM, pemikiran-pemikiran terbaik itu disimpannya di dalam buku ya, buku yang utuh gitu. Buku yang lengkap menyajikan suatu pemikiran gitu kan. Gitu sih. Baik. Oke, ini kebetulan Mbak Lili ternyata ada yang raise hand saat ini. Boleh kita Iya. berikan kesempatan mungkin untuk langsung mengungkapkan pertanyaannya dari Bu Zelia Edelin. Oh iya, silahkan Ya. Mbak Zelia. Ya, selamat sore Mbak Lili. Selamat sore Mbak Zelia. Iya, saya pernah ikut kulwapnya Mbak Lili ya 2 kali tentang pendidikan CM. Oh iya. Terus yang mau saya tanyakan Mbak tentang living book. Oh iya. Sedikit tentang living book. Nggak apa-apa kan? Enggak Jadi apa-apa. anak saya itu umurnya 4 tahun. Untuk living book referensi dari CM itu yang ada Beatrix Potter dan Winnie the Pooh. Nah, itu dia kurang tertarik, Mbak. Tiap malam sih kami ada aktivitas baca ya sebelum dia tidur. Tetapi dia tidak tertarik untuk buku tersebut, entah karena bukunya masih itu-itu saja. Kemudian saya ikut klub Read Aloud. Nah, di situ banyak referensi buku yang mungkin kalau dari ciri-ciri living sih ya belum terlalu living, tapi karena bukunya menarik ya, banyak gambar-gambarnya. Nah, anak saya tiap malam sukanya itu. Yang saya khawatirkan nanti kalau dia kecanduan sama buku yang agak tweedle begitu, nanti tes dari living book itu dia sudah tidak suka, Mbak. Nah, untuk mengembalikan tes dari living book ke anak usia 4 tahun itu gimana? Iya. Terima kasih ya, Mbak. Iya, oke Mbak Zelia. Ya, memang ininya ya, pentingnya kita mengobservasi anak ya.
Jadi kalau living books itu memang sebetulnya bukan buku yang mudah juga ya, gitu untuk dicerna gitu kan. Perlu pembiasaan juga untuk membacanya gitu. Kalau misalnya anak disodori buku yang mudah dengan buku yang sulit, tentu anak memilih yang mudah ya. Itu sesederhana kalau misalnya anak dikasih makanan manis gitu ya, kasih permen gitu kan, enak gitu kan, tinggal isep-isep gitu. Apakah dikasih makan misalnya sayur kukus gitu kan, pasti dia memilih permen gitu kan, gitu. Nah, untuk itu bukan berini ya. Jadi gini, untuk anak usia dini kenapa sih sebaiknya anak itu lebih banyak diekspos dengan living books? Karena ini terkait dengan kita mendidik seleranya gitu ya. Jadi kalau sejak kecil dia sudah terbiasa berselera terhadap living books, nanti besarnya juga selera ini akan terpelihara, akan terjaga gitu. Karena dalam pendidikan CM, buku-buku pelajarannya itu adalah buku-buku kualitas living books gitu. Kalau sejak kecil dia sudah emoh gitu kan, nanti pada fase berikutnya dia akan kesulitan gitu. Pada fase-fase selanjutnya gitu, kalau misal pun dia membaca buku-buku lain di luar living books, itu sebetulnya ya nggak apa-apa ya, karena dia sudah punya selera terhadap living books gitu kan. Jadi kalau dalam konteks tadi kasusnya anak Mbak Zelia itu ya, kalau memang sudah terlanjur keenakan gitu ya dengan buku-buku non living books apalagi masih kecil sehingga membuat dia menolak dibacakan living books gitu. Kalau nggak menolak sih sebetulnya nggak masalah ya gitu. Nah, kalau lantas sekarang membuat dia menolak membacakan living books, itu berarti kita perlu memprogram ulang kebiasaan membacanya gitu. Karena kita yakin ya, masa ini penting untuk mendidik selera anak dalam membaca living books gitu. Nah, memprogram ulang ini bisa lewat pembiasaan ya, habit training gitu. Jadi misalnya kalau memang kalau habit training ini bisa jadi topik bahasan tersendiri ya, panjang banget ceritanya gitu kan. Intinya kita karena yakin itu adalah sesuatu yang prinsip, kita harus tegas dalam menjalankan pendidikan ini gitu. Jadi misalnya kalau di contohnya kalau di rumah ya sudah setiap malam ketika mau tidur misalnya mama hanya mau membacakan living book gitu kan. Jadi adik misalnya boleh membaca buku yang ini tapi misalnya setelah membaca living book. Nah, itu kan kembali lagi ke cara kita ya memenangkan respek anak ya. Memenangkan apa ya kehendak anak gitu kan. Jadi adik misalnya kalau mau baca buku ini boleh, tapi yuk kita baca living book dulu gitu kan. Kalau misalnya buku living booknya seperti Beatrix Potter itu masih ketinggian untuk anak, kita bisa turunkan levelnya. Gitu. Memang untuk anak 4 tahun buku Beatrix Potter itu ketinggian ya. Itu biasanya dipakai untuk anak usia dini akhir gitu. Jadi bisa teman-teman mungkin memang kendalanya juga ya. Kebanyakan living books itu bahasa Inggris ya untuk anak-anak usia dini. Jadi buku-buku lokal itu masih sangat sedikit gitu yang diterjemahkan ataupun memang yang ditulis oleh penulis-penulis lokal yang bercita rasa living book. Nah, ini memang jadi PR kita sama-sama ya, terutama di tim kurikulum Charlotte Mason ID ya. Kerjanya masih seputar ini juga gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa coba misalnya buku-buku living books yang bergambar gitu ya, yang rekomendasi Ambleside online gitu supaya bisa ini sih punya punya wawasan dan hasanah tentang living book itu seperti apa sih yang untuk usia dini gitu kan. Dari level yang paling sederhana yang misalnya kalimatnya masih satu kalimat, lalu lanjut satu paragraf atau lanjut misalnya satu halaman itu memang bertahap diberikan sesuai dengan usia anak gitu. Iya. Seperti itu, Mbak. Semoga jelas ya. Jelas sih, Mbak. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya di CM itu ada level yang saya tahu ya cuma year 0. Year 0 itu ya berarti untuk PAUD ya. Untuk betul. usia dini. Untuk usia tapi yang di bawah year 0 dari Beatrix Potter itu ada referensi nggak, Mbak? Judul bukunya. Year 0 itu untuk anak usia dini, tapi kita perlu pahami itu secara nggak kaku ya. Usia dini itu kan usia 0 sampai 6 tahun. Ya, kalau kita memahaminya secara kaku, nanti bisa-bisa kita membacakan misalnya buku Beatrix Potter untuk bayi gitu kan. Iya kalau bayinya nggak menolak gitu ya. Tapi kalau terjadi kejadian misalnya bayinya menolak, itu kan berarti ada sesuatu gitu loh yang dia rasakan yang tidak sesuai dengan buku itu gitu kan. Jadi sebenarnya dalam tataran praktiknya itu fleksibel aja, boleh aja kita ganti bukunya gitu kan. Jadi kalau untuk memang itu Mbak seperti yang tadi saya sampaikan
tantangannya itu ya. Jadi ketersediaan buku-buku untuk anak usia dini itu masih minim sekali, khususnya yang berbahasa Indonesia. Mungkin bisa kita lihat yang sudah diterjemahkan beberapa ya, seperti yang tadi itu. Atau ada buku seri bergambar apa ya, Laura Ingalls ya, seri picture books-nya itu mungkin bisa dicoba gitu. Saya ingat anak saya yang 3 tahun suka banget buku itu iya gitu. Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Udah Ya, jelas. sama-sama. Oke, masih ada beberapa pertanyaan ini, mungkin mumpung topik bahasannya masih sama juga tentang ini juga ya, tentang buku living books yang berbahasa Inggris. Semisal ada beberapa pertanyaan yang membahas menanyakan kalau bukunya berbahasa Inggris dibacakan dengan bahasa Indonesia, apa boleh ya, Mbak Lili? Boleh saja sih, asal tidak ini ya, tidak lari dari bahasa aslinya gitu. Jadi CM sangat tidak menyarankan kita misalnya merangkum, menyarikan ataupun meritold ya, menceritakan kembali bacaan yang ada di buku gitu. Karena itu sama dengan kita menganggap apa ya, kemampuan anak untuk mencerna bacaan itu kan kerdil gitu, kecil gitu kan, padahal sebetulnya tidak. Jadi kalau kita ingin membacakan buku living books yang berbahasa Inggris dengan cara menerjemahkan gitu ya, kita usahakan menerjemahkannya sedekat bahasa aslinya gitu ya. Gitu. Jadi kalaupun menerjemahkan spontan, kita usahakan banget seperti apa yang tertulis dalam bahasa aslinya gitu. Karena ya supaya ini kita tidak jadi penghalang antara akal budi anak dengan pemikiran yang ada di buku gitu. Jadi dia bisa bercakap-cakap secara langsung ya, akal budinya dengan pemikiran yang ada di buku gitu. Ya kita cuma sebagai pembaca aja gitu. Oke, baik. Berarti bisa sekaligus ditranslate. Yang penting sedekat mungkin dengan kalimat yang ada di bukunya. Iya, bahasa aslinya. Bahasa aslinya, betul. Oke. Berikutnya, semoga masih cukup nih, masih banyak pertanyaan dari Mbak Feni dari Pekanbaru, menanyakan kalau aktivitas belajar prasekolah, gimana sih caranya menciptakan lingkungan yang child-led learning? Ya, oke. Nah, ini ya, kayaknya saya perlu klarifikasi ya. Lingkungan yang child-led learning itu kita nggak perlu ciptakan sebetulnya. Kita nggak perlu buat. Tadi kita harus ingat ya prinsip instrumen pertama pendidikan CM itu adalah atmosfer. Anak itu belajar dari lingkungan alaminya gitu ya, bukan lingkungan yang diciptakan ataupun yang dibuat-buat gitu ya. Jadi child-led learning ini terkait dengan kepercayaan kita bahwa anak itu sebetulnya sudah memiliki kodrat alami sebagai pembelajar gitu ya, sudah terlahir dengan kemampuan kemampuan karena dia mempunyai akal budi ya, kemampuan untuk belajar dan bertumbuh dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, juga rasa antusiasme pada pengetahuan gitu kan. Jadi tanpa kita ciptakan pun ya anak secara alami itu ya mempunyai prakarsa pribadi. Dia bertanya, ya kan? Dia mencoba, dia berusaha menghubung-hubungkan gitu kan. Dia berusaha mengenali dirinya, berusaha mengenali Tuhannya, ya kan? Dia ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Itu adalah bukti kalau anak itu pada masa usia dini itu sudah cukup untuk anak usia dini sebagai penuntun dia dalam belajar gitu. Jadi kita tinggal merespon itu saja dan mendampinginya seturut keingintahuannya gitu sih, gitu. Jadi kita sebetulnya nggak perlu menciptakan ataupun mencari-cari gitu, ya. Yang perlu kita lakukan ya jangan sampai hal itu padam ya gitu, pupus gitu. Karena itu modal yang diberikan oleh Tuhan bagi kita ya untuk bisa bertumbuh secara pribadi ya gitu. Kalau bisa ya terpelihara dari dia usia dini sampai terus sepanjang hayatnya sampai besar gitu kan, sampai nanti akhir hayatnya gitu. Oke, baik. Ke ini berarti kita lanjut lagi ke
beberapa pertanyaan yang cukup banyak ini. Sepertinya banyak yang pengen tahu lebih lanjut tentang nature walk. Jadi pertama dari Mbak Nurul Fauziah, apakah ketika nature walk itu orang tua diperbolehkan untuk menanyakan pertanyaan pemantik untuk memantik pemahaman, jadi diskusi dengan anak, atau sebaiknya mungkin hanya menunggu apa yang anak ingin tahu aja? Gimana Mbak Lili? Oke, ya. Yang terbaik yang pertama itu adalah kembali lagi ke instrumen pendidikan ya. Pertama itu orang tua melakukan nature walk dulu, melakukan nature study dulu untuk dirinya sendiri ya. Itu berarti kan anak bisa melihat contoh ya, teladan hidup gitu loh, tentang oh iya, mama papaku juga ikut belajar mengenal alam kok gitu kan ya. Jadi dari situ juga tanpa kita beritahu gimana caranya apa ya, mempunyai keingintahuan pada alam, gimana caranya mengamati alam, gimana sih caranya meneliti alam, dia sudah melihat contohnya gitu kan. Gitu. Dia lihat antusiasme orang tuanya mencari tahu atau mempertanyakan gitu kan, atau setidaknya apa ya, takjub pada kebesaran Tuhan gitu kan, dia lihat sendiri gitu loh, dan dia rasakan sendiri dengan mata kepala dan mata pikiran dan mata batinnya gitu kan. Nah itu yang paling pertama gitu. Yang kedua, untuk misalnya untuk membiasakan anak itu kita ajak aja mengamati. Kita ajak mengamati langsung ya, tadi memperhatikan objek alam tertentu gitu. Dan ya sudah, kita minta boleh banget misalnya kalau misalnya anak bertanya, ya udah kita respon, atau kita ajak dari pertanyaannya itu, kita ajak dia menggali lebih jauh misalnya. Oh misalnya dia menunjuk sesuatu, ya sudah, oh iya gitu kan. Lalu kita ajak dia, yuk kita amati lebih dekat gitu. Ya, itu kan mengajak ya sebetulnya ya. Yuk kita perhatikan misalnya dari sisi sebelah sini gitu kan. Yuk kita perhatikan misalnya kalau dia sedang mengamati kepik, yuk kita perhatikan sayapnya yuk gitu. Kita lihat dengan detil dan teliti yuk gitu. Nanti kan anak akan merespon dengan apa ya, secara verbal ya, dia akan cerita secara informal gitu kan apa yang dia lihat gitu. Nah dari obrolan-obrolan informal, percakapan-percakapan itu, dan apa ya, dorongan kita gitu kan, itu anak nanti secara apa ya, secara alamiah dia akan terus menggali gitu. Kita mempertahankan fokusnya lah gitu ya, fokusnya mengamati alam gitu sampai dia mentok gitu. Boleh sih kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tapi jangan pertanyaan-pertanyaan garing ya, pertanyaan-pertanyaan kering seperti misalnya anak bertemu dengan belalang, coba deh kamu hitung kakinya ada berapa. Itu kan sama dengan apa ya, apa sih yang berbicara kepada akal budinya, ya oke, kaki belalang ada 6, terus so what gitu loh, kaki belalang ada 6 gitu kan. Nah, dia mana yang lebih apa ya, yang lebih berkesan bagi akal budinya kalau misalnya kita, wah dek, belalang, yuk kita perhatikan belalangnya, terus lalu dia melihat belalang lompat dan dia terkagum-kagum melihat belalang itu lompat dan gitu kan, dan itu mengesan terus di dalam pribadinya gitu, hebat di belalang ini gitu loh. Ketika kita mau nangkap dia itu lompat, dia nggak mau loh diganggu gitu kan. Nah itu akan terpatri di dalam benaknya gitu. Nah dia ini apa ya, jadi semakin penasaran dengan belalang gitu kan. Justru dia apa ya, semakin ingin memperhatikan belalang di kali berikutnya gitu kan. Oh ya kok bisa sih belalang ini lompat gitu. Emang kakinya gimana sih gitu kan. Nah dia itu penasaran banyak dan lain sebagainya gitu. Kalau cuma sebatas kakinya 6 ya sudahlah, 6 memang diciptakan Tuhan 6 gitu kan. So what gitu kan. Nah kayak gitu sih sebenarnya contohnya gitu. Jadi pinter-pinternya kita aja gitu. Gimana kita apa ya, panduan kita dan bimbingan kita itu membuat anak semakin panjang daya perhatian pada objek yang dia amati gitu kan. Semakin berelasi benak dan pikirannya dengan objek-objek ataupun suguhan-suguhan alam yang diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Iya. Di sini peran guru dan orang tua ya penting banget memang ya. Oke, apa benar-benar jadi role model berarti ya, Mbak Lili kurang lebih. Iya betul. Role model dan kawan seperjalanan ya sama anak-anak, betul, belajar bareng gitu. Iya. Oke, ya. Ini masih ada yang raise hand sepertinya dari Mbak Lulu Huda. Apa ya hendak mengungkapkan pertanyaannya?
Ya, selamat sore Mbak Lili. Selamat sore Mbak Lulu. Mau nanya masih tentang nature walk ya. Untuk tempat-tempat kayak kalau rumah saya tuh tengah-tengah kota gitu ya. Gimana ya? Maksudnya membiasakan untuk bisa tetap ke alam. Sementara sekitar saya tuh udah kota banget gitu, udah gedung-gedung ini gitu. Jadi agak susah untuk mengenalkan alam secara yang luas gitu, yang harus kemana gitu kayaknya. Sementara kan kalau kayaknya susah ya untuk keluar gitu ya. Bawa anak gitu. Nah, ada cara lain tidak untuk mengenalkan nature ini ke anak? Terima kasih. Tentang keberadaan ruang terbuka ya, alam terbuka yang nggak aksesibel gitu ya. Ya. Sebetulnya gini, nature walk yang dimaksud CM di sini tuh kita nggak harus secara berat gitu ya, atau secara beban gitu harus rutin pergi ke suatu tempat gitu kan, atau berwisata ke tempat yang alami gitu kan, atau traveling ke tempat yang alami gitu, enggak gitu. Justru ruang alami yang terdekat, yang paling kita jangkau, yang paling terdekat dengan yang paling terdekat dan terjangkau dari rumah kita gitu ya. Dimulai dari ini, jadi out of door itu adalah sesederhana dimulai dari kita buka pintu, kita keluar gitu kan. Nah, itu bisa dimulai dari halaman rumah sendiri, kalau kita punya halaman gitu kan. Bisa lalu kita ke sekitar komplek perumahan gitu. Lalu kalau misalnya ada taman yang di dekat rumah gitu kan, bisa ke situ. Kalau memang sudah nggak ada banget gitu ya, ruang alami gitu ya. Jadi mana saja deh yang ada ruang alaminya yang bisa kita ajak anak-anak gitu. Gini, memang idealnya itu ya adalah kita melakukan nature walk di tempat yang sealami mungkin gitu ya, karena tempat yang paling alami itu adalah tempat yang paling worth of surfing kalau kata CM, yang paling layak untuk diperhatikan karena dia kaya ya. Itu kita nggak menyanggah fakta itu gitu kan. Tapi ketika kita punya kendala gitu, misalnya tadi terbatas ya ruang alami yang bisa kita akses gitu, itu jangan menjadi penghalang kita gitu. Jadi dalam tataran praktiknya ya kita bisa nature walk, memperhatikan alam sekitar yang ada di dekat rumah kita, yang paling bisa kita jangkau gitu. Bahkan kalau kata CM ya, untuk mengatasi kendala, untuk mengajak kita refleksi tentang ini, alam itu sebenarnya ada di mana-mana kok di sekitar kita gitu ya, dari halaman rumah. Bahkan coba kita perhatikan itu, misalnya di tengah-tengah paving itu suka ada tumbuh rumput ya, tengah-tengah paving, atau dari rekahan tembok gitu kan, suka ada tumbuh bunga liar gitu kan. Nah itu kalau saya tanya teman-teman di sini, itu menakjubkan nggak gitu loh. Nah, menakjubkan ya sebetulnya gitu. Nah, sesimpel itu sebetulnya gitu kan. Kadang, wah iya, itu kok ada bunga tumbuh ya dari rekahan tembok gitu kan. Kok bisa ya gitu kan. Wah, ini ada rumput kok tinggi banget, bisa tumbuh dari selipan paving gitu kan. Kayak gitu. Nah, seperti itu sih, sederhana seperti itu gitu. Dan kalau alam itu kalau kita lihat juga kan nggak cuma terbatas tentang hewan ataupun tumbuhan ya kan. Dari rumah kita bisa mengamati misalnya tentang tentang perubahan bentuk bulan ya nggak, tentang tentang awan gitu kan, tentang apalagi ya, tentang banyak ya sebetulnya gitu yang bisa kita amati gitu. Luas banget sebenarnya definisi alam ini gitu ya. Jadi yang pertama, tapi paling pertama prinsipnya kita harus mau dulu keluar rumah gitu ya. Itu jadi membawa anak berhadapan langsung dengan apa yang kita sebut alam gitu. Ya, gitu sih prinsip pertamanya gitu. Kalau untuk misalnya kayak berkebun, menanam, terus memelihara hewan juga sama ya, bisa jadi masuk ke ranah mengenalkan alam ke anak itu Mbak. Bisa sih ya, kalau memang terbatas banget gitu ya. Kalau kita punya kebun, kita menum, kita ajak anak-anak jalan-jalan di kebun gitu kan. Atau memelihara hewan juga bisa juga gitu. Itu tapi bukan bisa juga menjadi bagian dari
kita mengenal alam gitu ya. Gitu. Pokoknya seluas-luasnya yang bisa kita kenalkan kepada anak deh tentang alam ini gitu. Ya, ya ngerti Mbak, maksudnya ke arah ke penciptanya tadi ya. Iya, betul. Penciptanya tadi. Gitu. Ya. Iya. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke. Ada lagi Mbak Lili? Nggak apa-apa? Boleh? Boleh, silahkan. Iya, ini tadi kalau tadi sudah tentang nature walk, sekarang tentang bermain bebasnya. Jadi dari Mbak Husna dari Bandung, Mbak Lili, apakah membiarkan anak bermain bebas ini tetap memperhatikan tahap perkembangan anak? Misalnya, maksudnya tetap ada target di setiap usia. Contohnya kayak 1 tahun sudah bisa mengucapkan kata atau sebagainya. Bagaimana Mbak Lili? Iya. Tadi ya CM juga tidak menentang ini ya, tidak menentang hukum fisiologi dan psikologi ya, gitu. Jadi kalau misalnya secara psikologi gitu ya sudah ada standar perkembangan anak itu ya nggak apa-apa juga sih diikuti. Tapi ya itu kembali lagi prinsipnya kita nggak harus melakukan suatu sesi pembelajaran formal atau sesi stimulasi khusus untuk itu gitu loh, ya kan? Jadi justru dengan apa ya? Banyak-banyak memberi kesempatan anak untuk bermain bebas, itu artinya kita banyak memberi kesempatan segenap indranya untuk bisa mencapai tahap perkembangan itu secara alamiah gitu loh. Ya itu sih. Jadi kita nggak menentang, tapi prinsipnya dalam pendidikan CM tadi itu gitu loh. Baik, karena ini ya Mbak Lili berarti semakin banyak stimulasi, jadinya semakin ini juga semakin optimal juga proses pembelajaran dari anak-anak gitu. Iya, jadi kita apa namanya ya? Kita boleh aja melakukan stimulasi, tapi stimulasinya itu gimana ya? Stimulasi terbaik adalah pertama-tama kita memberikan kesempatan anak untuk melakukannya secara alamiah gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya anak bisa melakukan itu secara alamiah, kita nggak perlu memberikan stimulasi khusus kan sebetulnya gitu loh. Ketika anak tadi contohnya apa? Anak 1 tahun usianya apa tadi? Sudah mampu mengucapkan kata gitu. Iya. Itu kita sebenarnya nggak perlu menjadwalkan suatu sesi stimulasi tertentu kan. Itu misalnya pagi-pagi anak harus saya latih bicara gitu kan nggak perlu sebetulnya gitu. Secara alamiah kita kan bicara ya dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat orang tuanya yang nggak ngirit ngomong gitu ya, dengan melihat orang tuanya yang senang bersenandung atau bernyanyi gitu, atau bersosialisasi dengan tetangga, itu akan membuat anak juga bisa menstimulasi dirinya sendiri gitu loh untuk melakukan itu, untuk ngomong gitu kan. Nah kalau misalnya anak belum mencapai tahap pertambahan itu, pertama-tama ya kita lihat dulu atmosfernya bagaimana gitu kan. Atmosfernya bagaimana gitu. Apakah di rumah kita lingkungan alaminya dia itu adalah lingkungan yang mendorong dia untuk berbicara gitu kan. Gitu. Lalu kita lihat apakah anak terbiasa misalnya berbicara gitu. Misalnya anak ngoceh-ngoceh, grumble nggak jelas, justru kita kita biasain gitu kan, dia baby talk gitu kan, apakah kita juga ikut-ikutan baby talk gitu kan, gitu. Apakah kalau anak berbicara baby talk gitu, terus kita malah ikut-ikutan baby talk yang akhirnya menyebabkan dia terbiasa untuk berbicara seperti itu secara terus-menerus gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Lalu apakah kita misalnya menstimulasi akal budinya sehingga dia terpantik untuk berbicara gitu kan? Sudahkah kita misalnya membacakan buku-buku yang betul-betul bisa bercakap-cakap dengan dirinya gitu kan? Sudahkah misalnya kita mengajak anak ke alam yang memantik rasa ingin tahuannya, yang memantik dia untuk mendorong dia untuk bertanya, untuk bercerita, untuk mengungkapkan kekaguman, seperti itu sih gitu. Teman-teman gitu. Semoga paham ya. Memang tipis banget ya kelihatan bedanya gitu loh. Oke. Baik, ini Bu Ika bagaimana berhubung sudah 4:30 ternyata diberikan waktu ekstra tadi. Gimana Bu Ika? Ya boleh. Silakan Mbak Lili, apakah masih memberikan kesempatan untuk menjawab yang bertanya? Kalau memang sudah cukup, maka kita akhiri. Kalau masih ada yang bertanya, 1 atau 2 pertanyaan lagi, nggak apa-apa, Mbak. Oke, boleh.
Baik, kalau gitu. Oke. Ini barusan dari Mbak Amelia Devita Surabaya, dari Surabaya katanya. Mbak Hai Lili, Mbak. berarti kita nggak perlu ya berpatokan sama STTPA. Enggak apa-apa sih sebetulnya ya, enggak salah kita berpatokan pada saat itu. Tapi itu kita jadikan patokan bagi kita orang tua gitu loh. Bukan kita jadikan tuntutan untuk anak gitu loh. Itu sebenarnya kan untuk kitanya sebenarnya kan ya. Untuk kitanya mengobservasi anak kan lantas bukan untuk pencapaian anak sebetulnya kan ya. Jadi dengan membaca standar-standar itu jadi kita punya bahan evaluasi ya. Apa yang kurang nih? Dari yang telah kulakukan gitu kan, pendidikan yang telah kuberikan kepada anak gitu kan. Tapi dalam praktiknya fleksibel gitu. Kita jangan menuntut anak harus mencapai sesuai dengan standar itu, misalnya pada usia itu gitu. Kalau pada kenyataannya anak belum mencapai, ya sudah, kita berefleksi saja gitu loh. Kembali lagi kepada kalau dalam perspektif CF kepada ketiga instrumen tadi ya, kita refleksi atmosfernya kita bagaimana gitu. Terus pembiasaan apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong anak maksudnya bisa mencapai hal tersebut gitu ya. Ini pembiasaan ya. Pembiasaan itu baik pada tubuhnya ya ataupun pada apa namanya kehendaknya dan juga pikirannya gitu ya. Lalu ide-ide apa yang kita suguhkan kepada anak untuk memantik anak bisa mencapai perkembangan itu gitu sih. Jadi ini lebih kepada warning untuk kita sebetulnya ya daripada tuntutan untuk anak usia dini kita gitu loh. Iya, baik kalau begitu. Mungkin ini terakhir satu lagi buat jadi referensi juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu Ayah Bunda yang hadir hari ini. Dari pertanyaan dari Mbak Ani dari Semarang, bacaan dan dongeng living books untuk usia dini apa aja ya kira-kira? Mungkin Mbak Lili menambahkan referensi lagi. Sebetulnya tadi udah dijawab ya Mbak ya. Oh iya. Iya. Jadi kalau bisa cari ya, mungkin kalau ikut Facebook group komunitas Charlotte Mason ya, bisa tanya atau sharing di situ gitu ya. Jadi ada buku-buku terjemahan yang sudah diterjemahkan seperti Beatrix Potter series ya, atau ada buku bergambar seri Laura Ingalls juga, ada buku Winnie the Pooh juga gitu. Tapi memang ketersediaan buku lokal untuk anak, buku berbahasa Indonesia ya untuk anak usia dini masih minim. Jadi teman-teman boleh kalau ingin melihat contohnya atau ingin membacakan untuk anaknya itu bisa melihat rujukan rekomendasi buku-buku untuk anak usia dini dari misalnya Humble Online ya, dari Simply Charlotte Mason misalnya, atau banyak sih kalau buku-buku luar itu banyak sekali sebetulnya ya gitu. Baik, jadi kalau kami di rumah memang sebagian besar anak saya yang usia dini, jadi bacanya ya saya bacakan yang bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya ada yang perlu saya terjemahkan ya, saya terjemahkan spontan gitu. Oke, kalau gitu. Iya, mungkin terima kasih banyak sebelumnya kepada Mbak Lili. Ini juga ternyata kita dapat feedback, ada salah satu dari peserta hari ini yang memberikan feedback dari Mbak Ivi ya, dari Mbak Ivi dari Tangsel. Terima kasih Mbak Lili sudah mengenalkan konsep pendidikan Charlotte Mason, jadi semakin bertambah wawasan karena konsepnya ini bermanfaat sekali untuk orang tua yang butuh panduan menerapkan pendidikan di rumah, di mana pendidikan utama yang paling baik diberikan ke anak itu berawal dari keluarga dan rumahnya ya, Mbak Lili. Iya, betul banget Mbak. Iya. Oke, kalau begitu. Sebenarnya ini penjelasannya singkat ya karena waktunya terbatas gitu. Jadi harapannya dari sesi ini sebetulnya teman-teman terpantik untuk belajar cara mandiri lebih jauh lah gitu. Ini juga barusan ada yang bilang semakin jatuh cinta dengan Charlotte Mason. Sip. Oke, kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Lili. Hari ini sudah berbagi banyak sekali tentang CM. Semangat belajar. Berkenan ya teman-teman, semoga manfaat gitu. Amin. Saya juga jadi tahu nih Mbak, karena baru dapat gambaran sekilas aja, tapi setelah tadi dijelaskan oleh Mbak Lili, akhirnya oh iya paham. Iya, saya tadinya saya mau sharing sekilas, tapi
saya selalu nggak bisa gitu loh kalau kita harus menyodorkan kegiatannya aja tanpa memahami filosofinya gitu kan. Jadi nanti melakukan ini dan itu tapi nggak jelas dasar pemikirannya ataupun tujuannya untuk apa gitu. Jadi sekalian saya ingin menyampaikan pentingnya sebetulnya ya kita memahami dasar dan tujuan dari setiap kegiatan yang kita lakukan bersama anak usia dini kita di rumah gitu. Jadi kalau misal pun kita dia sedang nggak ngapa-ngapain pun kita itu nggak galau gitu loh, kita itu nggak merasa bersalah gitu ya kan. Betul. Siapa tahu sedang nggak ngapa-ngapain itu sebenarnya dia itu sedang merenung ya, berefleksi gitu kan, atau sedang memikirkan suatu ide di dalam kepalanya gitu kan, atau sesederhana dia memang tubuhnya sedang butuh istirahat gitu. Jadi jangan kita buru-buru ingin galau ingin aduh anakku bakal aku kasih kegiatan apa ya kalau kayak gini gitu kan misalnya gitu. Aduh seperti itu sih teman-teman gitu. Izin saya untuk menutup acaranya, berarti saya ucapkan terima kasih juga kepada Ayah Bunda dan Bapak Ibu yang hadir hari ini atas perhatian dan antusiasmenya. Jangan lupa terapkan 5M juga ya, berarti kepada Ayah Bunda dan Bapak Ibu yang menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berbuka untuk nanti, dan kepada Bapak Ibu yang tidak menunaikan ibadah puasa, selamat melanjutkan aktivitas atau beristirahat, dan selamat OTW berakhir pekan ya. Semoga kita bisa bertemu kembali, ngobrol-ngobrol kembali tentang Charlotte Mason dan pendidikan-pendidikan lainnya. Semoga bisa ketemu lagi dengan Mbak Lili di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum.